عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على التوفيق وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أيها الطلبة الأعزاء، pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan karunia kepada kita semua. Kita bisa menghadiri majelis ilmu adalah majelis yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan adanya kita untuk terus berjuang dalam talabul ilmi, maka agama Islam ini akan tegak sampai hari kiamat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dipahami serta apa yang diikuti oleh para generasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah generasi al-munal muhajirin wal ansar, dan juga generasi berikutnya sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata beliau. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, ya, 3 generasi di masa Nabi dan sahabat, kemudian tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian ayyuhat thalabah al-kiram, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali dari pembahasan tentang ta'dhimil ilmi, ya. Di antara pengagungan atau memuliakan ilmu adalah pada poin yang ke-6, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil aham bil muhim. Selalu untuk menjaga dalam talabul ilmi dengan cara mendahulukan yang paling penting kemudian yang penting, ya. Jadi mendahulukan yang lebih penting kemudian yang penting. Taqdimul aham fal muhim, ya. Jadi belajar itu semuanya adalah ilmu itu penting, tetapi kita bagi seorang talib, bagi penuntut ilmu itu harus bisa mengetahui apakah permasalahan ini penting atau lebih penting bagi kita. Mana permasalahan-permasalahan yang lebih penting dan mana permasalahan yang penting. Salah satu contohnya, kita ini untuk mempelajari tauhid, dan tauhid ini adalah yang paling penting, ya. Karena dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menciptakan jin dan manusia, itu adalah karena adanya tauhid tadi, ya, supaya manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah bukan sekedar ibadah, khawatal Islam, tetapi ibadah ini harus didasari dengan tauhid, ya. Kalau asal ibadah tidak didasari tauhid, maka ibadah itu batil, ibadah itu tidak sah.
Jadi yang paling penting, yang paling urgent adalah kita belajar penting. Yang paling penting adalah bagi kita belajar tauhid. Kemudian setelah kita mempelajari tauhid, kita mempelajari fikih, kita mempelajari muamalah, baru kita mempelajari fan yang lainnya, disiplin ilmu yang lainnya. Ya, misalkan seperti apa? Seperti tentang masalah fikih muqarin, ya, fikih perbandingan antara satu madhab dengan madhab berikutnya. Ini bagi orang yang sudah mempelajari tadi, ya, mempelajari tauhid, fikih, muamalah, dia sudah kuat di situ, baru nanti mempelajari yang penting. Begitu ya. Jadi orang itu bagi seorang talib, dia harus belajar sesuatu yang paling penting dulu, yang paling urgent. Baru setelah itu dia mempelajari perkara-perkara yang penting. Sebagaimana beliau menyampaikan di dalam kitabnya, Inna surata al-mustahsanah yazidu husnuha bitamattu'is basari bijami'i ajza'iha. Ya, salah satu bentuk, ya, yang baik adalah di dalam talabul ilmi, maka akan menambah, ya, kebaikan baginya dengan cara dia itu benar-benar untuk memahami, ya, memahami semua bagian-bagian daripada ilmu, ya. Jadi disiplin ilmu itu kan kita pelajari semuanya, ya. Tetapi kita harus tahu, misalkan materi ini adalah materi yang paling penting bagi saya, atau materi, ya, materi kelanjutan, ya. Materi lanjutan artinya materi jenjang berikutnya. Sama dengan seperti anak belajar. Ada jenjang SD, ada jenjang SMP, SMA. Maka bagi anak SD itu nggak perlu mempelajari materi anak SMP dan SMA. Bukan berarti ilmu itu nggak penting, tapi belum masanya. Belum masanya dia, ya. Sehingga kalau dia mempelajari dengan perkara-perkara yang sulit, yang belum wajib baginya, maka ini hanya akan buang-buang waktu, ya, buang-buang waktu saja. Dia nggak paham. Kemudian juga dia tidak akan bisa mengambil faedah darinya. Sekali lagi, bagi, ya, tulab, ya, bagi santri, ya, santriwan dan santriwati ini harus memulai belajar yang paling urgent, yang paling penting, baru setelah itu mempelajari perkara-perkara yang penting. Wa yafutu min husniha 'inda an-nadhiri biqadri ma yahtajibu anhu min ajya'iha. Barang siapa yang meninggalkan, mengabaikan, ini perkara-perkara penting, kemudian ini perkara-perkara yang kurang penting baginya, ya, apa yang dibutuhkan darinya, ya, dari bagian-bagian daripada ilmu ini, maka dia itu tidak akan mendapatkan rusuh, ya, artinya kedalaman ilmu, kekuatan ilmu. Sama dengan orang yang ketika ingin bangun sebuah bangunan, rumah, ya, yang paling penting atau yang paling urgent, apa yang dia bangun terlebih dahulu? Fondasinya. Kalau dia bangun tiangnya dulu atau dindingnya dulu, bisa enggak? Kenapa? Ya bisa, cuman dia bertahan berapa lama gitu kan. Kalau bisanya bisa, bangun tiangnya langsung, dindingnya bisa, ya, tanpa fondasi bisa. Tapi pertanyaannya berapa lama bertahannya bangunan tadi gitu. Jadi sekali lagi, ya, kita harus mempelajari ilmu itu sesuatu yang paling urgent, ya, fondasinya dulu. Kuatkan dulu ini fondasi tauhid kita ini, ya. Kemudian kuatkan juga ini masalah manhaj kita ini, ya. Kemudian kuatkan juga ini tentang masalah muamalah ini. Baru setelah itu kita mengambil materi-materi lanjutan berikutnya, ya. Kemudian kata beliau, man ra'a fununahu bil akhdi wa asaba min kulli fannin haddan kamulat alatuhu fil ilmi. Barang siapa yang dia itu bisa menjaga, ya, mempelajari ilmu itu dengan dia mengambil sesuatu yang paling urgent,
yang paling dasar, yang paling pokok, baru dia mengambil materi berikutnya. Asaba min kulli fadhin haddan, maka dia akan mendapatkan kekuatan ataupun pemahaman ilmu yang benar, ya. Jadi akan mendapatkan dalamnya ilmu, kuatnya ilmu yang dia miliki secara bertahap tadi, dan dia akan mendapatkan kesempurnaan dari ilmu-ilmu alat yang ada, ya. Jadi ilmu alat itu ada berapa yang kalian ketahui? Apa aja ilmu alat itu? Apa? Ilmu alat yang wajib dipelajari bagi seorang talib. Apa? Nahwu, bahasa Arab itu kan. Jadi bahasa Arab sendiri itu ada 14 fan yang harus dipelajari, itu baru satu bahasa Arab saja. Jadi bahasa Arab itu nanti cabangnya banyak, ya, antaranya nahwu, shorof, ya. Kemudian juga nanti ada al-balaghah, kemudian ada ta'bir, kemudian ada insya, kemudian nanti ada arud, kemudian ada balaghah, ya. Jadi satu fan saja kalau kita mendalami itu nggak akan habis. Belum lagi nanti masalah tauhidnya, belum lagi nanti masalah fikih. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin, dan kita harus mengetahui, ya, perkara-perkara yang lebih penting, ya. Jadi yang penting kalian itu nanti setelah saya selesai belajar di pondok ini, saya dapat apa? Nah, ini harus dicatat kalian, ya. 3 tahun, 6 tahun di sini saya akan dapat apa? Ya. Yang akan menjanjikan kalian itu dapat atau enggak kalian sendiri, ya. Jadi di sini pembimbing asatid itu hanya memberikan taujihat, memberikan arahan, ya. Ibarat kata begini, ya. Jadi kalian ini, karena ilmu itu kan seperti hewan buruan gitu, ya. Jadi kalian dibekali alat, ya. Dibekali alat pancing, kemudian suruh mancing. Nah, ketika mancing ini kan kalian harus tahu ilmunya, harus punya alatnya. Tidak bisa kalian mau pakai langsung tangan di serok, itu kan nggak bisa, ya. Ikannya pada cepat semua, pada lari semua. Sama dengan ilmu, ya. Jadi guru ini hanya memberikan taujihat, memberikan arahan, memberikan bimbingan, ya. Kemudian setelah itu, ya, kalian sendiri yang akan menjalaninya, ya. Kalau serius kalian dapat ilmu. Kalau kalian nggak serius, mau 15 tahun di sini, ya nggak dapat apa-apa. Hanya dapat bermain, dapat teman baru, ganti tahun lagi, teman lama selesai, ganti teman baru, nggak akan dapat apa-apa, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita di sini niatnya untuk belajar, maka kita harus punya catatan, ya, punya catatan. Nanti ketika saya pulang ke rumah itu apa yang saya bawa, ya. Selama 3-6 tahun itu apa yang saya dapatkan, itu seorang talib harus punya catatan, ya. Jadi bukan ke sini cuman pindah makan, tidur, main, ya, itu rugi, ya. Rugi, sudah buang-buang waktu, ya, buang dengan materi, ya, uang dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah fi Saidil Khatirihi, jam'ul ulumi mamduh, ya. Jadi orang yang bisa menghimpun, ya, bisa mengumpulkan dari beberapa fan-fan ilmu yang ada, maka dia itu akan terpuji, orang ini akan mulia. Sebagaimana Ibnul Jauzi mengatakan, min kulli fannin khud, pada setiap bidang ilmu itu ambillah kalian, ya. Misalkan gini, kalian belajar bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab itu kan tadi cabang-cabangnya kan ada nahwu, ada shorof, ada takbir, insya, balaghah, arud dan sebagainya. Kalian dalami dulu itu, ya. Dalami dulu nahwu shorofnya. Nahwu shorofnya kalian dalami, ya. Bagaimana cara mengi'rab, bagaimana cara nanti mentaklil, ya, dalam ilmu shorof, bagaimana nanti supaya saya selesai di sini tuh bisa baca kitabnya. Ini yang harus ditulis sebagai muhasabah, sebagai evaluasi. Bukan hanya sekedar karena saya di sini didorong orang tua, ya sudah tiap hari main-main tok, ya, jajanan, ya nggak akan dapat apa-apa, ya.
Jadi ambillah setiap fun yang kalian miliki itu ya dengan cara yang tertib ya, dengan cara urutnya. Wala tajhal bihi, dan janganlah kalian itu jahil, bodoh, tidak mengetahui tentang pada fun ilmu tadinya. Jadi kalian mempelajari di sini ya, ilmu-ilmu alat itu kalian terus ya, pelajari terus ya. Kalau yang santri baru mungkin yang wajib saat ini adalah selain daripada belajar tauhid, belajar iqra, membaca dulu ya. Membaca bagaimana saya ini baca Al-Qur'annya itu bisa benar gitu ya. Bagaimana supaya saya ini bisa lancar ketika baca Al-Quran, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwidnya. Kemudian diusahakan dengan taghani ya, artinya dengan cara melantunkan, karena baca Al-Quran itu ditartilkan dan dilantunkan gitu ya. Jadi ini yang harus dikuatkan bagi santri baru ya, bagi santri baru. Paling enggak 1 semester ya, saya bacaan saya sudah benar ya, kemudian tajwid saya sudah benar, kemudian saya sudah mendapatkan ilmu tauhid, saya mendapatkan ilmu fikih, saya mendapatkan ilmu alat. Nanti semester berikutnya tambah lagi, ini sudah dapat, tinggal dikuatkan lagi. Setelah dia kuat baru nanti mempelajari cabang-cabang dalam ilmu bahasa. Begitu ya. Jadi harus dengan tertib belajar itu. Tidak boleh sekaligus langsung dia bisa menguasai ilmu, enggak ada yang bisa. Kata para ulama, man rama ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mempelajari ilmu dalam satu waktu, saya ingin menguasai semuanya, maka dia itu akan kehilangan ilmu yang ada. Dia enggak dapat apa-apanya. Sama dengan kalian tadi, ada ikan ya di kolam, kemudian kalian nggak bawa apa-apa. Pokoknya saya pengen nyemplung kolam, ingin menangkap ikan-ikan yang ada di dalam kolam tanpa dengan alat. Kira-kira bisa nggak asal nyemplung gitu? Bisa nggak dapat ikan kalian di kolam? Nggak akan bisa. Sama dengan ilmu ya. Ilmu itu luas ya. Ilmu itu luas dan membutuhkan perjalanan yang panjang, pengorbanan, mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi nggak akan bisa. Makanya kata para ulama, la yanalul ilma bi rahatil jism. Ilmu itu juga nggak akan bisa didapatkan dengan jiwa yang istilahnya bermain-main ya, atau bersantai-santai ya. Jadi dengan santai, dengan ngobrol, dengan ya banyak jajan, dengan ini dan itu, dan banyak melakukan aktivitas kegiatan yang ada manfaatnya, ya berarti dia tidak akan dapat ilmu ya. Jadi ilmu itu didapatkan dengan sungguh-sungguh, dengan bimbingan, kemudian dengan ta'liqat, dengan catatan-catatan tadi. Itu yang kalian akan dapatkan. Kalau ini kalian tinggalkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak akan dapat apa-apa ya. Dengarkan ini ya. Ini Ustadz bicara seperti ini karena sudah mengalami gitu, bukan sekedar omong kosong, tetapi memang sudah mengalami ya. Jadi nanti kalian akan benar-benar mengalami juga ketika sudah di jenjang di Jamiah Islamiyah, kemudian di jenjang berikutnya baru kalian merasakan ternyata saya ini bodoh ya, belum punya ilmu apa-apa. Ini nanti akan merasakan ketika sudah belajar pada jenjang berikutnya ya. Kemudian kata beliau ya, kata Syekh, wa yaqulu Syekh Suyukhuna Muhammad Ibnu Mani' ya, Ibnu Mani' rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitabnya Irsyadut Thullab ya. Jadi Irsyadut Thullab artinya bimbingan bagi para thalabatul ilmi ya. Wala yanbaghi lil fadil an yatruka ilman minal ulumi nafi'ah. Ya, tidak sepatutnya ya seorang yang sudah belajar ilmu agama ya di atas kebenaran, kemudian dia meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi dia tinggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga dia pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu
mendapatkan faedah ilmu kita harus mencatat. Jadi al-ilmu saydun. Ilmu itu seperti hewan buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ikatlah hewan buruan kalian itu dengan cara apa? Menulis, mencatat. Bukan ngobrol satu dengan yang lainnya ya. Bukan dengan ngobrol, tapi dengan mencatat. Jadi kalau kita dapat faedah ilmu, tidak kita catat, tidak kita pahami, tidak kita hafalkan, dan tidak kita murojaah, ya itu tadi ya. Dakhala bila syai' wa kharaja bila syai'. Masuk pesantren nggak punya bekal apa-apa, keluar pesantren pun juga ya nggak dapat apa-apa gitu. Padahal sudah mengorbankan waktu 3-6 tahun, sudah mengeluarkan biaya yang banyak, orang tua sudah ya banting tulang ya, sampai memikirkan merelakan ya, misalkan di rumah makan seadanya, yang penting anaknya bisa belajar ya. Tetapi yang diperhatikan ternyata dia tidak menggunakan waktu yang sebaik mungkin. Ya, jadi kita itu harus mencatatnya, jangan meninggalkan faedah-faedah ilmu. Allati tu'inu ala fahmil kitab was sunnah, di mana ilmu-ilmu ini tadi, ilmu alat, ilmu bahasa. Apa sih tujuan kita mempelajari ilmu alat, ilmu bahasa? Apa tujuannya? Yang Banin, apa tujuannya kalian mempelajari ilmu alat itu untuk apa? Untuk apa? Ya. Baca kitab. Ada lagi? Tujuan kita mempelajari misalkan bahasa Arab itu apa sih? Kenapa susah-susah kita belajar bahasa Arab, kalau kita setiap hari nggak ngomong pakai bahasa Arab itu? Apa? Mempelajari Al-Quran. Jadi tujuannya kita mempelajari disiplin ilmu dalam tanda kutip bahasa Arab dengan cabang-cabangnya, ala fahmi allati tu'inu, untuk membantu kita di dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah ya, untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuan kita ya. Kira-kira bisa nggak orang nggak bisa pakai ya, orang nggak memahami kaidah bahasa Arab, kemudian dia ingin memahami Al-Quran dan hadis Nabi, bisa nggak? Bisa nggak dia nggak pernah belajar bahasa Arab ya. Kemudian dia asal comot di internet ya. Dia asal comot di medsos, kemudian dia ingin memahami, oh maksudnya ayat ini seperti ini, maksudnya hadis ini. Bisa nggak? Nggak akan bisa. Misalkan dia memahami pun pemahamannya jauh, ala muradillah wa ala muradi rasulillah, yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya itu enggak seperti itu. Dia hanya letterlek itu aja, hanya tahu terjemahan. Jadi bukan itu yang kita dapatkan ya. Yang kita dapatkan adalah kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Alkitab ya, supaya kita ini bisa paham. Dan dengan cara kita memahami Alkitab ini, Al-Quran ini, dengan cara kita mempelajari apa? Tafsir ya. Dengan mempelajari tafsir. Kitab tafsir itu pakai bahasa apa? Yunani. Bahasa apa? Bahasa Arab ya. Jadi kitab tafsir itu pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Jawa ya. Tetapi semuanya para ulama itu menyusun ya tafsir itu ya, banyak sekali itu ya. Ada yang paling masyhur ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian ada tafsir At-Tabari ya. Kemudian ada kitab tafsir Al-Baghawi. Kemudian ada Ruhul Ma'ani, dan masih banyak. Ini menunjukkan para ulama berlomba-lomba di dalam menulis, mencatat, ya, menyusun kitab tafsir ini untuk memahami maksud yang Allah maksudkan di dalam kalamnya. Ya, itu yang pertama. Ya.
Kemudian kita memahami juga tentang hadis, ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Bagaimana cara kita memahami hadis? Apakah dengan terjemahan begitu? Ya. Banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membutuhkan syarah, yang membutuhkan penjelasan. Makanya syarah yang paling besar di dalam memahami riwayat dari Sahih Bukhari, kitab apa namanya? Kan kita misalkan baca hadis itu kan, di antaranya innamal a'malu binniyat, itu kan muttafaq alaih Bukhari dan Muslim kan. Kemudian ketika di sana ada riwayat Imam Bukhari, rawahul Bukhari. Bagaimana cara kita bisa memahami dengan riwayat Bukhari ini, memahami hadis ini? Maka kita dengan mempelajari syarahnya dengan kitab Fathul Bari, ya. Karena kitab Fathul Bari ini untuk menjelaskan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Sahih Bukhari. Ya. Jadi seperti itu. Kalian itu butuh tahu jihad seperti ini. Ya. Saya ingin memahami ayat ini, bagaimana caranya? Pelajari tafsir ini, ya. Kemudian saya ingin memahami hadis ini, bagaimana caranya, ya. Kita buka syarahnya, ya. Syarah hadis itu bagaimana, ya. Kalau Al-Imam An-Nawawi ada punya syarah Sahih Muslim. Kalau Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia memiliki kitab 15 jilid untuk memahami di dalam Sahihul Bukhari. Dan semuanya ini pakai bahasa Arab, ya. Jadi kalau kita ini memahami bahasa Arab sesuai dengan kaidah yang benar, insya Allah kita ini tinggal pengembangan gitu, ya. Jadi ilmu ini juga tidak disuapi seperti anak kecil ini. Anak kecil ini kan disuapi terus. Tapi ketika sudah SMP, apakah disuapi? Mau masih disuapin nggak di sini? Ya, kalau masih disuapin ya di rumah aja, nggak usah di pondok. Jadi itu tahapan ilmunya. Masih kecil disuapin, ya, dikasih tahu. Tapi kalau sudah jenjang berikutnya nggak perlu disuapin. Ya, sudah mulai mandiri, mulai membaca, ya, mulai membaca. Kan ada maktabah di sini. Nah, itu baca, kemudian sedikit-sedikit ya menelaah itu, ya, memahami maksud tulisan kitab ini apa, supaya kita ini ada termotivasi, rasa ingin tahu kita ini lebih tinggi gitu, ya. Ini artinya kita mempelajari bahasa Arab untuk memudahkan kita di dalam memahami Alkitab dan As-Sunnah. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi. Kalau dia itu, ya, sudah mengetahui dirinya itu, ya, dia sangat kuat, dia sangat, ya, himmahnya itu, semangatnya itu sangat besar dalam belajar ilmu ini, ilmu alat ini. Wala yasughu lahu an ya'ibal ilma alladhi yajhuluhu wa yuzriya bi'alimihi, ya. Maka dia tidak akan, ya, terbawa ataupun terpengaruh dengan aibnya ilmu, ya. Artinya ketika dia mempelajari ilmu, dia bisa memahaminya, ya. Ya, dan orang-orang yang jahil tidak akan memberikan madarat bagi kita. Artinya tidak mudah syubhat itu masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita ini jahil, nggak tahu, ada orang bacakan ayat dengan pemahamannya, ada hadis dengan pemahamannya, ya, kita nggak tahu itu maksudnya dia itu disampaikan benar atau salah. Apakah sudah sesuai dengan disiplin ilmu di tafsir atau sudah sesuai dengan syarah hadis itu, ya. Jadi kalau orang sudah mempelajari, paling enggak dia itu sudah punya perbandingan, ya. Yang disampaikan ini maksudnya benar apa enggak gitu, ya. Atau jangan-jangan dia sesuai dengan apa yang dipahami dalam akalnya, ya. Kalau orang memahami agama, memahami Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan akal logika masing-masing, nggak ada kebenaran di dunia. Karena setiap manusia punya akal. Dan setiap akal itu kan berbeda dengan yang lainnya, ya. Makanya penting kita untuk merujuk tadi. Merujuk yang pernah ditulis, ya, oleh para ulama. Fa inna hadza naqsun wa radilatun, ya. Jadi kalau orang ini, ya, orang jahil,
ya, dia tidak mendapatkan ilmu tadi yang paling penting, yang paling urgent, kemudian dia asal belajar, maka ini adalah sebuah kekurangan, waradhilah, dan juga sesuatu yang rendah gitu ya. Fal aqil yanbaghi lahu an yatakallam bi ilmin aw yaskutu bi hilmin. Orang yang berakal, ya, seyogyanya dia itu ketika berbicara, maka bicaranya itu harus didasari dengan apa? Ilmu. Ketika dia diam, ya, orang alim ini diam, maka diamnya pun juga penuh dengan hikmah, penuh dengan cara bijak gitu. Jadi kata, ya, para ulama, ya, di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan al ilmu qabla apa? Al ilmu qabla qauli wal amali. Ini ditulis al ilmu qabla al qauli wal amali. Ilmu ini sebelum bicara dan beramal. Tulis, ilmu itu sebelum bicara dan beramal. Jangan berbicara baru belajar. Jangan banyak beramal baru belajar, keliru. Jadi harus belajar dulu, berilmu dulu, baru kita bicara, baru kita diskusi dalam ilmu agama, baru kita berbicara masalah tauhid, kita bicara masalah fikih, muamalah, seperti itu ya. Jangan sampai, ya, dia banyak bicara tapi nggak ada dasarnya sama sekali. Ini bagaikan apa? Seperti apa? Orang yang banyak bicara tapi nggak ada nilainya, nggak ada mutunya, nggak ada kualitasnya sama sekali. Seperti apa? Seperti tong berbunyi apa? Nyaring, ya. Jadi seperti tong berbunyi nyaring. Jadi banyak bicara dia, ya, ngomong ini ngalor ngidul, ya, tapi nggak ada ilmunya, nggak ada sama sekali poinnya, kualitasnya, ya. Dia hanya pandai bicara, retorikanya bagus, tetapi nggak ada ilmunya sama sekali. Nah, orang yang seperti ini yang bahaya, menyesatkan umat, ya. Apalagi yang pendidikannya, ya, sudah S3, profesor, doktor, tapi nggak ada ilmunya sama sekali. Pemahamannya pun jelas nggak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya dengan para salafus saleh, ya. Maka dengan dia itu mempelajari retorika, gaya menyampaikan yang bagus, ya, ketika berbicara bisa menertawakan orang lain yang tadi dia bisa tertawa, kemudian bisa membuat orang lain menangis, bisa membuat orang lain sedih, ya. Ini kita harus perhatian dengan orang-orang seperti ini, ya. Innal bayana lasihar, karena penjelasan ini termasuk sihir. Jadi penjelasan, orang punya retorika, ya, dalam menyampaikan ceramahnya itu dengan bahasa yang bagus, metode yang bagus, tapi nggak ada ilmunya, ini seperti disihir, ya. Dia terbawa dengan retorika, dengan cerita-cerita fiktif, ya, dengan kisah-kisah, kemudian bicaranya ngalor ngidul, nggak jelas, nggak terarah. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak 1400 tahun yang silam. Nanti di akhir zaman kalian itu akan menghadapi orang-orang seperti ini, ya. Dia pandai bicara, dia berbicara dengan bahasa kita, tetapi mereka itu tidak sesuai dengan pemahaman yang kami sampaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kama qala Nabi. Jadi berbicara dengan bahasa beliau, ya, kemudian menyampaikan ilmu tetapi tidak ada dasarnya sama sekali, ya. Jadi sekali lagi kita berbicara itu harus didasari dengan ilmu, kemudian, ya, kita diamnya pun juga bijak gitu, ya. Daripada saya bicara melayani orang jahil ini nggak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau kalian ini, ya, diajak debat dengan orang jahil, orang bodoh, lebih baik kalian itu tinggalkan, nggak usah dilayani, ya. Seperti misalkan, ya, kalian sedang jalan ini, ya, dari Pondok ke Weleri, ya.
Kemudian di tengah jalan itu ada orang yang ngomong sendiri, ya, ngomel sendiri. Kemudian kalian layani. Apa yang terjadi? Ya, orang nggak pakai pakaian, ya, ngomel terus, ya, sepanjang jalan. Kemudian kalian layani. Apa yang terjadi? Nggak ada bedanya kalian dengan dia, gitu kan? Ya, nggak ada bedanya dia itu nggak belajar. Nggak ada bedanya dia itu, ya, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, ya, makan sambil berdiri, ya, kemudian ketawa sendiri, ya, di tengah jalan ini nggak ada bedanya, ya. Makanya kita lebih baik diam ketika ada orang yang berbicara tapi dia bodoh, gitu, ya, nggak pernah belajar. Lebih baik diam, lebih baik kita tinggalkan. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, akhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununul ilmi bi'timadi as-sulaini. Ya. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang paling urgent, ilmu yang paling pokok, itu ada dengan dua cara. Ini yang dicatatnya. Cara kita bisa mendapatkan ilmu yang paling penting, ilmu yang paling pokok dengan dua cara. Yang pertama adalah taqdimul aham fal muhim. Mendahulukan, mempelajari yang paling pokok, kemudian perkara yang penting. Ya. Jadi mendahulukan yang paling pokok, mendahulukan yang paling urgent, mendahulukan yang paling penting. Baru nanti kita belajar yang lain. Seperti apa? Yang paling penting kita belajar tauhid. Kita belajar bahasa Arab bagi seorang siswa ataupun bagi seorang santri, ya. Jadi mendahulukan yang paling penting itu apa? Kemudian yang penting. Mimma yaftakiru ilaihi al-muta'allim fil qiyami bi wadha'ifi ubudiyatilillah. Jadi sesuatu yang dibutuhkan. Kalau seorang guru dia butuh belajar. Bukan guru ustadz ini kemudian nggak belajar asal ngajar, itu nggak benar. Guru pun juga dituntut untuk belajar. Ustadzah pun juga dituntut untuk belajar. Karena dia punya tanggungan yang besar. Kalau salah dalam menyampaikan ilmu dan dia sesat, tidak sesuai dengan pemahaman, maka dia yang akan menanggung dosanya, dosa jahiliyah, ya, dosa jariyah. Jadi dengan cara tadi, ya, kita memulai dengan sesuatu yang pokok, yang penting, baru yang penting yang lainnya, ya. Al-Imam Malik pernah ditanya, ya, Su'ila Malik bin Anas. Jadi Imam Malik ini pernah ditanya, an talabul ilmi, bagaimana sih orang itu harus belajar ilmu agama, ya. Kata beliau, hasanun jamilun, maka dia itu harus orang yang, ya, berpenampilan bagus, ya. Kemudian juga dia itu harus memiliki akhlak yang mulia, etika yang baik, ya. Hasanun jamilun. Walakin undur alladhi yalzumu min hina tusbihu ila hini tumsi falzama, ya. Tetapi lihatlah bagaimana dia itu dalam menekuni ilmu itu, ya, ketika di pagi hari sampai sore hari, ya. Ini yang diperhatikan. Apakah dia itu benar-benar serius, ya, di pagi hari dan di sore hari, atau dia hanya banyak membuang-buang waktu yang ada, ya. Hasanun jamil, belajar agama itu perkara yang bagus, yang indah, ya. Kemudian kata Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna rahimahullah, dia pernah mengatakan, man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adhara bil muhim. Barang siapa yang seorang pelajar, seorang thalib, tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang paling pokok baginya, yang paling urgent, yang paling penting, maka dia akan, ya, akan menjadikan sesuatu bumerang baginya, ya. Bumerang itu artinya menjadikan madarat dari perkara-perkara yang muhim. Misalkan tadi, ya, kita ingin membaca kitab gundul, tapi kita ini nggak mendalami ilmu nahwu sharaf. Apa yang terjadi? Yang bacanya ngawur, ya. Yang harusnya di rofa dia nasab, yang harusnya di mansub dia majrur. Ini ngawur, ya.
Nah, ketika dia itu membaca nggak sesuai dengan kaidah tadi, ya, maka otomatis pemahamannya pun keliru. Karena bacanya aja udah salah. Otomatis pemahamannya yang harusnya dia jadi fa'il menjadi maf'ul, harusnya jadi pelaku menjadi yang dikenai suatu perbuatan ataupun objeknya. Ini pentingnya kita belajar ilmu ya. Kalau kita nggak mendalami, nggak belajar yang paling pokok bagi kita, yang paling penting, paling urgent bagi kita, maka yang penting-penting yang lainnya itu akan menjadikan kita ini sebagai bumerang ya. Maka kata para ulama, kata Abu Ubaidah, wa qaddimul aham innal ilma jam. Dahulukan wahai talib ya, wahai para penuntut ilmu itu, dahulukan kalian itu belajar sesuatu yang paling pokok, yang paling penting bagi kalian. Yang paling penting bagi kita itu bagaimana cara kita bisa sholat sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan tata cara kaifiyah sholat Nabi. Kemudian kita mempelajari tauhid, bagaimana Nabi itu memahami agama ini. Kemudian juga kita mempelajari muamalah fikih, bagaimana supaya sholat kita benar, supaya wudhu kita benar. Begitu, ini yang paling pokok bagi seorang muslim ya. Bagi seorang muslim, bagi seorang talib, itu yang paling pokok. Kemudian dia baru mendalami ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu ya. Kemudian ya, wal akhar ya, kemudian yang kedua ya, an yakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsil mukhtasarin fi kulli fannin ya. Cara yang kedua untuk mendapatkan apa tadi yang kalian catat ya, jadi ilmu yang paling urgent, yang paling penting, yang pertama tadi mendahulukan ya perkara yang paling penting. Yang kedua, niatnya, niat dalam belajar ilmu agama ini ya, tahsil, harus benar-benar mendapatkan sesuatu yang dihasilkan. Dengan cara apa? Dengan cara meringkas. Dengan cara apa? Meringkas, punya catatan, punya ringkasan. Kalau kalian nanti udah jenjang berikutnya bisa meresum ya. Resum itu artinya mencatat, meringkas ya. Apa yang disampaikan oleh pemateri itu namanya meresum ya. Jadi ada resumannya ya. Kemudian pada setiap-tiap ilmu, misalkan ya, kalian belajar nahwu. Ini catatan saya ya. Dari kalam sampai i'rab. Kemudian saya belajar tauhid, ini catatan saya. Buku saya ini catatan tauhid, mempelajari misalkan dari usul thalatha, kitab tauhid, asma wa sifat. Jadi punya catatan semua dengan meringkas tadi supaya kita bisa paham. Kemudian masalah fikih kita punya catatan lagi ya, dari thaharah, kemudian mengambil air wudu ya, kemudian kita kaifiyah sholat. Ini kan perkara yang wajib dipahami bagi setiap muslim. Jadi kalau kita punya catatan-catatan yang penting ini, maka insya Allah kita ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaatnya. Jadi kita jelas tadi ya, kita harus meluruskan niat kita, kita punya catatan, kita punya ringkasan. Makanya kajian ini ya diwajibkan untuk meringkas supaya kalian itu dapat ya, dapat ilmu dan kalian bisa memahami tata cara belajar yang benarnya. Dan insya Allah ya, pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan cara al-mubadarah ila tahsilihi waqtinami sinni as-siba wasyabab ya. Kita harus bersegera ya. Bersegera artinya bersungguh-sungguh di dalam thalabul ilmi, dan kita harus ada perhatian ya di usia remaja dan juga di usia muda. Ini yang akan kita sampaikan insyaallah biidznillah ya di kesempatan yang akan datang. Kemudian ya, tugas musyrif dan musyrifah untuk mengecek lagi catatan dari para santri tadi ya, yang ditulis materinya, apakah itu benar-benar mencatat ya materi kajian atau menggambar
ya, atau menulis puisi, menulis pantun, nah ini harus ada catatannya ya, harus dikoreksi ya. Kalau nanti ketahuan ya, nanti ada hukumannya ya. Jadi ini penting sekali, ilmu seperti ini yang harus kalian pahami. Baik ya, naktafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhal yang akhwat, yang putri keluar dulu ya. Yang putra masih di dalam masjid.